Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang memberi kehidupan, kesehatan, serta rezeki kepada seluruh makhluknya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini, banyak orang merasa gelisah karena memikirkan rezeki. Ada yang bekerja dari pagi hingga malam, tetapi hasilnya terasa pas-pasan. Ada pula yang baru memulai usaha, namun langsung memperoleh keuntungan yang besar. Melihat keadaan seperti itu, tidak sedikit orang yang bertanya, mengapa rezeki setiap orang berbeda? Islam mengajarkan bahwa rezeki adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari perhatiannya. Burung yang terbang di langit, ikan yang berenang di lautan, bahkan semut kecil yang berada di balik batu, semuanya memperoleh rezeki dari Allah. Namun, apakah karena rezeki sudah ditetapkan lalu kita boleh bermalas-malasan? Tentu tidak. Allah memerintahkan manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Setelah berusaha, barulah kita bertawakal kepadanya. Tawakal bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil kepada Allah setelah melakukan ikhtiar terbaik. Saudaraku, seringkali kita merasa rezeki orang lain lebih besar daripada rezeki kita, padahal kita tidak mengetahui ujian yang mereka hadapi. Bisa jadi hartanya banyak, tetapi kesehatannya terganggu. Bisa jadi usahanya besar, tetapi keluarganya tidak harmonis. Ada pula yang hidup sederhana, namun hatinya tenang. Keluarganya penuh kasih sayang, dan ibadahnya semakin baik. Bukankah itu juga rezeki? Rezeki bukan hanya uang, rezeki adalah kesehatan, waktu yang bermanfaat, keluarga yang saling menyayangi, sahabat yang baik, ilmu yang berguna, hati yang tenang, dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah mempersempit makna rezeki hanya pada harta. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kadang-kadang Allah menunda datangnya rezeki bukan karena Dia tidak sayang kepada kita, tetapi karena Dia ingin menguji kesabaran, memperkuat keimanan, atau menjauhkan kita dari sesuatu yang belum baik bagi kehidupan kita. Setiap doa yang dipanjatkan tidak pernah sia-sia. Allah bisa mengabulkannya saat ini, menundanya hingga waktu terbaik, atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik menurut ilmunya. Karena itu, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bekerja, jangan berhenti berharap kepada Allah. Selama kita masih hidup, pintu rezeki masih terbuka. Selama kita masih mau berusaha dan berdoa, rahmat Allah selalu dekat. Marilah kita memperbaiki niat dalam mencari nafkah. Jangan hanya untuk memperkaya diri sendiri, tetapi agar dapat menafkahi keluarga dengan halal, membantu orang tua, bersedekah kepada yang membutuhkan, dan menjadi hamba yang lebih bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, menjadikan setiap penghasilan penuh keberkahan, dan menghindarkan kita dari rezeki yang haram. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa rezeki berasal dari Allah dan manusia tetap diwajibkan berusaha, sekarang muncul pertanyaan penting. Apa saja amalan yang dapat menjadi sebab datangnya keberkahan rezeki? Perlu kita pahami, yang membuka rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga mengajarkan kepada kita berbagai amalan yang menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan. Allah menjanjikan jalan keluar dan rezeki bagi orang yang bertakwa. Bertakwa bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga menjaga lisan, menjaga hati, menjauhi maksiat, dan mencari nafkah dengan cara yang halal. Ketika seseorang menjaga ketakwaannya, Allah akan membukakan pintu-pintu yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Mungkin datang melalui pekerjaan baru, usaha yang berkembang, pelanggan yang bertambah, atau pertolongan dari arah yang tidak pernah diperkirakan. Karena itu, jangan pernah menganggap dosa sebagai sesuatu yang ringan. Bisa jadi dosa-dosa itulah yang menghalangi keberkahan rezeki kita. Saudaraku, istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa. Istighfar juga menjadi salah satu sebab datangnya keberkahan. Luangkan waktu setiap hari untuk mengucapkan Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ucapkan dengan penuh penyesalan dan harapan kepada Allah. Tidak perlu menunggu selesai sholat saja. Saat berjalan, bekerja, berkendara, atau sebelum tidur, biasakan lisan kita beristighfar. Hati menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan. Mungkin sebagian orang berpikir, jika uang sedikit mengapa harus bersedekah?
Justru sedekah bukan membuat kita miskin. Sedekah melatih hati agar tidak bergantung kepada harta. Sedekah juga mengajarkan bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Tidak harus besar, 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, atau membantu orang lain dengan tenaga dan senyuman juga termasuk kebaikan. Yang terpenting adalah keikhlasan. Banyak orang bekerja keras tetapi melupakan hubungan dengan keluarga. Padahal menyambung silaturahmi termasuk amalan yang sangat dianjurkan. Luangkan waktu untuk menghubungi orang tua. Datangi saudara jika memungkinkan. Maafkan kesalahan keluarga. Jangan memutus hubungan hanya karena masalah dunia. Hubungan yang baik membawa ketenangan dalam hidup. Saudaraku, kejujuran adalah modal yang sangat berharga. Mungkin keuntungan yang diperoleh dengan cara curang terlihat lebih cepat, namun keberkahan tidak akan tinggal lama. Sebaliknya, orang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan itulah yang sering menjadi pintu datangnya rezeki yang lebih besar. Jangan pernah merasa doa kita sia-sia. Allah mendengar setiap doa hambanya. Berdoalah dengan penuh harapan. Mintalah rezeki yang halal. Mintalah kesehatan. Mintalah keluarga yang sakinah. Mintalah hati yang selalu bersyukur. Karena sebesar apapun kebutuhan kita, rahmat Allah jauh lebih besar. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Islam mengajarkan keseimbangan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, belajarlah, berusahalah, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Jika berhasil, bersyukurlah. Jika belum berhasil, bersabarlah. Karena Allah mengetahui waktu terbaik untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan hanya mengejar banyaknya rezeki, kejarlah juga keberkahannya. Harta yang sedikit tetapi penuh berkah akan membawa ketenangan, sedangkan harta yang banyak tanpa keberkahan seringkali tidak menghadirkan kebahagiaan. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba yang bertakwa, gemar beristighfar, suka bersedekah, menjaga silaturahmi, jujur dalam mencari nafkah, serta selalu bertawakal kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin.